Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mukrimina bi anwaril wahyi wat tanzil dalalati ala sawa'is sabil. Salatu wassalamu ala asyrafil khalqi anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmin qama bihi hukmul maulal jalil amma ba'du. Fayaqulu Allahu ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Shadaqallahul aliyyul azim. Al-mukarramun, para asatiz, para teman-teman yang saya muliakan, di antaranya mukarramun mukarram Bapak Ketua RT kita Bapak Reza Adi Fahmi, mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan panjang umurnya. Mukarramun mukarram Al-Ustaz Amar, Ustaz Halim, Ustaz Khashini, dan juga Ustaz lagi beserta para tim hadirah dan juga para pemuda-pemudi rally 86 yang mudah-mudahan hadir kita di sini mendapatkan catatan dari tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan pembahasan kitab Nailur Raja Bisyarhi Safinatin Najah yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Imam Sayyid Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Asy-Syafi'i Al-Hadrami At-Tarimi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sedikit sekilas tentang perjalanan hidup sang pencatat dan juga pengarang kitab Nailur Raja. Beliau mensyarahkan kitab Safinatun Najah. Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri adalah seorang ulama besar di zamannya, adalah seorang fuqaha di zamannya, adalah seseorang mufti di zamannya. Di sini kalau kita lihat bahwasanya beliau terlahir dari kalangan keluarganya, dari engkong jin-jinnya semuanya udah pada jadi alim ulama semua. Dan gak heran kita kalau ternyata juga anaknya turun menjadi seseorang yang alim, seseorang yang arifu billah, betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau lahir kecil di kota Tarim, terus dididik oleh para alimil ulama yang ada di kota Hadramut Tarim. Belajar mengaji dari mulai alif ba ta, hormat kepada kedua orang tua, hormat kepada guru-gurunya, hingga besar beliau menjadi salah seorang alimil ulama. Wafat beliau pun di kota Tarim pada hari Jumat tanggal 6 Rabiul Tsani. Ketika itu anak beliau yang bernama Al-Habib Ahmad, beliau mengatakan, waktu bapak saya hari Jumat itu masih sehat, karena pada hari Jumat itu sebelum sholat Jumat saya sempat, kalau kata orang sini, mindur dulu. Sebelum berangkat sholat Jumat makan dulu. Masih sehat, segar hari Jumat tanggal 6 Rabiul Tsani.
masih sehat, segar, nggak ada apa-apa. Habis selesai makan, bapak saya masih siap-siap sholat Jumat. Siap-siap sholat Jumat. Minta beliau biasanya nggak pakai baju bagus. Di dalam kitab mengatakan pada hari itu minta dikeluarin baju yang paling bagus warna putih. Beliau jarang pakai imamah, pada hari itu minta dipakai imamah. Minta disiapin imamahnya, minta disiapin jubahnya. Heran, bocah heran. Bagogo ngapain? Begitu. Bagogo ngapain? Biasanya sholatnya tiba pakai kici, udah bulu, ya. Pakai baju koko udah pada kebuka kancingnya udah copot. Pakai sarung udah pada lecek. Hari ini minta pakai baju kayak baju sholat Idul Fitri. Minta baju yang cakep, minta baju yang bagus. Minta pakai imamah lagi. Nah, bapak Ustaz bukan pakai imamah gitu. Kalau kita gitu kita. Anaknya beliau pun heran. Bapak saya nggak pernah pakai imamah, jarang pakai jubah. Kok minta hari ini? Ya namanya jadi anak, disiapin juga bajunya yang cakep. Keluarin sarungnya yang bagus, keluarin jubahnya yang bagus, pakaian terbaik, imamah terbaik, peci terbaik yang beliau miliki. Ketika selesai beliau siap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Air wudhu telah beliau laksanakan, imamah telah beliau pasangkan di kepalanya, baju telah beliau letakkan di badannya, sarung dan juga jubah telah beliau gunakan. Tak lama beliau terjatuh di dalam kamarnya, teriaklah istrinya beliau. Ketika itu anaknya beliau kaget, yang menyiapkan semua kaget. Ada apa? Umi, saya teriak-teriak, ada apa emangnya? Masuk ke dalam kamarnya, didapati ayahnya udah gak bergerak lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin wal hadirat, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah hal ihwal, keadaan para alimil ulama, para masyayikh, para guru, yang mana beliau itu menyambut kematian dengan bahagia dan juga gembira. Sebab datangnya kematian menurut mereka adalah Idul A'yad, lebih-lebih daripada hari raya. Kematian itu adalah Idul A'yad, lebih-lebih daripada hari raya. Kalau hari raya kita bahagia sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala besok bulan puasa, mudah-mudahan kita ketemu. Jadi saya mau berdoa ya marhaban ya syahr Ramadan. Rasanya Ramadan di depan mata. Sekarang semangat kita pengen bulan Ramadan. Kita berharap pula Ramadan nanti datang kagak melemah iman kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana tadi itu ceritanya? Begitulah hal ihwal keadaan para alim ulama kita. Bahwa kematian itu beliau anggap sebagai hari raya terbesar. Kalau hari raya Idul Fitri, diampuni dosa kita, diterima amal ibadah kita, cuman saat itu kita belum bisa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kematian bagi para alim ulama yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan ibadah ketaatan kepadanya, itu adalah merupakan perjumpaan dengan Tuhan mereka. Perjumpaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka siapa orang yang kepengin jumpa denganku, kata Allah taala, falyamal 'amalan shalihan, berbuat dong amal baik. Begitu. Berbuat dong amal baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan mensekutukan aku dengan apapun. Itu adalah sekelumit kisah perjalanan sedikit daripada perjalanan hidup pengarang kitab Nailur Rajab bi syarhi Safinatun Najah. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada malam hari ini kita baca kitabnya beliau,
kepercikan juga kita keberkahan dan juga kealiman yang ada pada diri beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal-allama billah Syekh Muhammad bin Umar Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau buka kitab ini dengan menulis daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bahwa tabarukan dengan hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibarin yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap amal perbuatan apa aja yang kita kerjain, yang kita lakukan, itu kalau kita kagak baca Bismillahirrahmanirrahim bahwa akto, kepotong, au abtar, au ajzam, artinya sama itu semua, kepotong. Apa yang dipotong? Yang dipotong adalah barokatuhu, keberkahannya. Jadi kalau pengen hadroh baca Bismillah, pengen makan baca Bismillah, pengen tidur baca Bismillah, karena berarti Bismillah hadroh dapat berkah, bisa berkat dengan berkah. Setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini pula adalah merupakan satu tanda kepasrahan kita kepada Allah. Tanda kepasrahan dalam arti kita, kekuatan yang kita punya, kesehatan yang kita miliki, keperimaan yang ada dalam diri kita, itu tak lain dan tak bukan atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya ke alam dunia. Itu ada berapa? Ada berapa kitab yang diturunkan ke alam dunia? Yang kita tahu ada berapa? Ada 4. Apa aja itu? Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Sebenarnya masih ada 114 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam dunia. Berarti masih ada 110 kitab lagi yang kita kagak tahu. Dari 114 kitab ini, kandungan makna dan artinya tercantum semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Makna kandungan yang ada di dalam satu Al-Quran itu 30 juz, 114 ayat dan 114 surat. Itu semua kandungan makna yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Begitu dapat itu dari bocah kecil juga sudah kenal surat Al-Fatihah. Sambil main bulu tangkis suruh baca Fatihah, hafal dia. Cuma bagi hafalan Sabihis Marobika A'la surah A'la tuh sebenarnya bulu tangkis ribet itu mana-mana. Jangan A'la, kuliah aja kita kalau lagi sholat kayak gitu. Bakbut iya. Itu di dalam Al-Quran itu tercantum semua dalam surah Al-Fatihah. Makna yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini ada kandungannya tercantum semua, tersimpan di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim ini besar dan juga luas. Tercakup semua maknanya ada pada huruf ba. Ada pada huruf ba. Makna huruf ba ini terdapat pada nuqtah. Apa itu nuqtah? Nuqtah itu artinya titik. Ada di dalam titik ba rahasianya. Jadi dari 114 kitab, semua rahasia itu ada di dalam titik ba dari bawah. Kenapa kok ada di titik ba? Makanya Al-Quran itu luas tafsirnya. Saya punya kitab tafsir Al-Khawatir Imam Sya'rawi, itu ada kurang lebih ada 20 jilid.
ada 20 jilid. Kemudian ada tafsir Munir, macam-macam tergantung cetakan. Ada yang 18, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 22. Begitu amat sangat dalam sehingga satu ketika Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi yang kita baca maulidnya, beliau punya guru Al-Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas. Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas kalau udah nerangin tentang tafsir Quran, itu bukan lagi pakai kitab. Itu datang yang namanya Futuhat wal Munuhat. Udah bukan lagi belajar pakai kitab gini, bukan kitab tafsir, bukan. Datang Futuhat Munuhat, ilmu tuh ini otak kayak kebuka. Ilmu langsung masuk semua, disampaikan. Bahkan Habib Muhammad Al-Habshi bilang apa? Saya kalau duduk sama Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas 3 bulan kagak makan kagak minum, saya kagak berasa lapar. 3 bulan duduk kagak makan kagak minum, dengerin guru saya ngomong aja, ngomong ke guru saya, nggak bakal ngerasa lapar, nggak bakal ngerasa haus, nggak bakal ngerasa ngantuk. Karena wahyu udah di stop oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya Futuhat wal Munuhat. Jadi seorang punya ilmu itu udah bukan lagi dari kita, tapi datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya sama muridnya, salah satu muridnya, ya Sayyidi ya Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas, wahai tuanku Habib Bakar bin Abdillah Al-Attas, kenapa engkau nggak ngarang kitab tafsir aja? Kau kalau udah ngomongin tafsir Quran nih, itu Masya Allah udah, kita nggak bakal pernah cukup buat ngerang, buat dengerin antum ngomong, rasanya nih kepengen lagi, kepengen terus. Apa kata beliau? Kalau saja aku menulis kitab tafsir, la ajaz, kata berdunia, itu orang-orang yang ada di alam dunia, para penulis kitab gak bakal mampu untuk menulis apa yang saya ucapkan daripada keterangan tentang nuqtatul ba, titik ba doang, gak bakal bisa sanggup menulis tentang titik ba doang. Iya. Terus nama adanya titik ba dan terangkan tentang titik ba. Ba, titiknya dari bawah, kan itu begitu apa ini ya? Kalau titiknya dari atas 2 jadi ta. Begitu, ada 3 di atas jadi sa. Iya. Berubah jadi bebek, bawahnya ada 2 jadi ya. Begitu. Itu kalau gitu itu apa ini? Kalau dia enggak tentang menerangkan titik ba aja, orang yang penulis seluruh di alam dunia dari mulai zaman Nabi Adam kalau dihidupin lagi sampai nanti hari kiamat, kata Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas, nggak bakal sanggup buat nulisnya. Bahkan dari cucunya beliau, guru saya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Attas, cucunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau mengatakan, andaikan saja saya punya engkau untuk nuqtatul ba, beliau beliau terangkan itu nggak cukup 80 ontak buat bawa kitabnya. Kitabnya nggak bakal bisa cukup untuk dibawa oleh 80 ontak. Kalau 1 ontak beliau mengatakan bisa memuat 1 ontak tuh kanan kirinya bisa memuat kitab kayak Al-Quran gitu yang paling tebal, bisa memuat sampai 100, kanan kiri 200, berarti kalau 80 ontak itu tinggal hitung aja matematikanya kurang lebih baik. Tinggal ente kali itu aja. Artinya apa? Saking luasnya ilmu salah seorang ulama Habib Abu Bakar bin Abdillah. Nuqtatul ba, titik ba, titik ba-nya apa artinya titik ba ini? Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Yang telah terjadi itu semua atas kehendakku, wa biyakunu ma yakunu, dan yang akan serta yang sedang terjadi semua atas kehendakku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita duduk di sini bukan karena kehendak kita sebenarnya, bukan karena kepengenan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen kita duduk di majelis taklim. Alhamdulillah. Cuma hati kita pengen datang antar ngajian gitu. Tapi sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang kepengen kita hadir di mana. Kalau Allah Ta'ala gak kepengen kita duduk di majelis-majelis ilmu model macam begini, gak bakal betah kita duduk di majelis taklim model begini.
Maka segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, itu semua adalah campur tanganku. Tuh, bikana makana, wa biyakunu mayakunu. Kemudian Al-Quran itu diawali dengan huruf ba, diakhiri dengan huruf sin. Bismillah minal jinnati wan nas. Diawali dengan huruf ba, diakhiri dengan huruf sin. Itu kalau digabungin artinya memiliki makna bas. Bas itu bukan bas andro, kudu lagu. Kita ciledug kan. Bas itu artinya cukup. Yakfi. Cukup sudah. Maka besok kalau anak kantor ditawarin makan nasi kebuli suruh nambah perut dah kenyang, ngomong pakai bahasa bas. Gitu. Iya dong. Bentar orang mulutnya apaan nih? Nasi kebuli taruh di dalam kelas. Ganti-ganti aja kantor. Bas itu maknanya yakfi, cukup udah kenyang perut. Bas cukup. Artinya bas di sini adalah Al-Quran itu cukup udah untuk menerangkan seluruh kejadian yang terjadi di alam dunia sejak zaman dahulu kala nyampe nanti yaumil qiyamah. Al-Quran itu cukup sudah untuk kita jadikan referensi tentang kehidupan permasalahan yang sedang kita hadapi. Maka salah satu contoh kecilnya Allah Ta'ala itu tidak menjanjikan kebahagiaan kepada kita. Enggak, Allah Ta'ala enggak jamin kita hidup bahagia terus, enggak dijamin sama Allah Ta'ala. Tapi yang Allah Ta'ala jamin di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Susah, agak susahnya, ntar bakal gampang lagi. Dagang sekarang kagak laku, besok bakal laku. Udah laku banget, tiba-tiba jatuh, besok bakal laku lagi. Begitu. Artinya hidup akan terus mengalir. Gak ada orang hidup susah mulu hidup kagak. Gak ada orang begitu hidup susah mulu. Hidup gua agak pernah enak ini hidup gua. Ntar pas lebaran girang dia. Kenapa emang dapat ampau? Dia lupa tuh bahwasanya dia pernah hidup bahagia. Dia bisa nambah dia punya bini kemarin, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Tanya, mau nggak bininya ditukar sama tanah? Gak mau. Siapa yang mau emang? Kenapa emang? Kenikmatan dunia yang tiada tara. Betul kira-kira. Betul. Tinggal rasain. Bener nih, jawabnya kita. Bukan gitu ya? Bener ya? Iya. Kenapa emang? Itu salah satu daripada basnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup udah. Kenapa emang? Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tapi manusia gak ada yang namanya merasa cukup. Pasti merasa kurang terus. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempunyai hati yang qanaah. Qanaah kanzul hayah. Yang terima segala apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Maka semua kalimat yang maknanya Bismillahirrahmanirrahim dan seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu adalah bersifat kasih sayang. Semuanya bermakna kasih sayang. Ada sifat latif, maha lembut, razzaq, memberikan rezeki, syifa, memberikan pengobatan, maha menyembuhkan kita kalau lagi sakit. Itu semua adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Inilah daripada sekelumit yang ada pada di kitab Nailur Rajab Syarah Safinatul Najah tentang kalimat pembuka, yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Maka segala apapun aktivitas kita yang bersifat wajib maupun sunnahnya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kapan itu wajib? Kalau sholat. Kalau sholat wajib baca Bismillah. Sebab kalau sholat kagak baca Bismillah surat Al-Fatihah, kagak sah sholat kita. Sholat Allahu Akbar Bismillah nggak baca langsung Alhamdulillahirabbil alamin, itu nggak sah sholat kita dalam mazhabul Imam Syafi'i. Kemudian baca basmalah hukumnya sunnah. Kapan tuh? Baca Quran, main hadro, segala sesuatu yang sunnah dan bagus, sunnah. Kemudian baca basmalah juga hukumnya adalah mubah, boleh. Kapan tuh? Mindahin motor, baca basmalah boleh. Kemudian baca basmalah hukumnya adalah menjadi makruh. Di dalam kitab Risalatul Jami'ah Ad-Dalalatun Nafi'ah, Fiqhul Habib Ahmad bin Zain Al-Hamsi, beliau menerangkan makruh itu adalah ketika kita nyangkutin bulu hidung. Bulu hidung panjang-panjang pada keluar dari hidung, kita cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Bersih. Masih. Dia coba ada cabut bulu hidung. Itu bisa bersih tuh. Masih. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya makruh. Kemudian hukum basmalah, baca basmalah haram. Haram. Dan anak muda unggul Amer di depannya ada 3. Marilah kawan-kawan, sebelum kita ngobrol bersama, kita bisa biar tambah berkah hidupan kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak mabuk, namun haram hukum tidak boleh. Ya. Enggak boleh, haram enggak boleh. Ini koprok, tau koprok zaman dulu itu koprok namanya. Kalau ada orang main layar tancap dirawat, halaman salat sama halaman jadi itu. Ada. Layar tancap itu tahu layar tancap ya? Bocah harga dari itu layar tancap ya. Itu layar apa namanya yang gede itu. Kalau sekarang pakai apa namanya itu? Proyektor. Kalau sekarang tuh ya kayak namanya. Yang sekarang pakai dulu kan layar tancap tom dulu gede layarnya. Main koprok, minta duit 2.000 pasang, bilangnya bakal jajaninnya kacang. Dulu kita agak tahu gitu si bocah. Menang, nambah lagi. Pulang habis duit. Main koprok. Kalau sekarang kerennya slot. Sebelum kita pasang slot ini, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dulu, biar tambah berkah nanti kalau kita dapat rezeki judi. Nauzubillah min. Jadi baca basmalah ada 5 hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak boleh ketika kita ingin melakukan maksiat, melihat tontonan yang kagak benar, baca Bismillah dulu. Biar apa? Biar gak ketawa mak bapak. Pengen nyolong, baca Bismillah dulu. Biar apa? Biar gak ketawa Pak RT. Jangan ya. Nauzubillah ini. Mudah-mudahan 10 menit daripada membuka basmalah, kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim ada manfaatnya buat kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala berikan kita kesehatan. Orang tua kita yang masih ada, Allah taala panjang umurnya. Dan tiada Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah rijal wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Allah yakum ajma'in. Wassalamu